Oh, jadi kalau untuk modul Nusantara itu banyak sekali kegiatannya ya. Jadi ada yang sharing session itu kayak mendatangkan materi. Baru kami juga mengunjungi museum-museum yang ada di Jawa Timur. Jadi dengan mengunjungi museum tersebut kami lebih tahu nih apa sih keunikan dari Jawa Timur, apa saja keanekaragaman budayanya, apa ciri khasnya. Selain itu juga kami mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Jawa Timur seperti sungai. Baru yang terakhir itu Gunung Bromo. Ada juga kami kunjungi tempat wisata yang sangat cantik di Jawa Timur itu namanya Jatim Park. Jadi di situ ada wahana-wahana. Kalau di Medan itu kayak Mickey Holiday gitu. Siap. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi dengan saya Exmin Manjayala di podcast West Indonesia Podcast Cerdas Berdekatan. Hari ini kita akan mulai aksi lagi bersama mahasiswa PMM 3. Nah, hari ini kita bersama dengan Kak Tika. Nah, Kak Tika ini adalah salah satu mahasiswa yang ikut PMM 3 di Jawa Timur. Nah, mungkin Sobat Mutiara yang sedang menonton pada kepo, siapa sih Kak Tika yang sedang duduk di samping saya? Mungkin Sobat Mutiara pada bertanya. Halo, saya Murtika Sari Siregar dari program studi S1 Farmasi semester 6. Semester 6. Dan kemarin ikut PMM 3 di mana? Di Universitas Muhammadiyah Malang, tepatnya di Jawa Timur. Jawa Timur, oke. Nah, Sobat Mutiara, kita akan mulai asik. Apa aja sih pengalaman Kak Tika kemarin pada saat ngikut nih program PMM 3 di Universitas Muhammadiyah Malang? Nah, sebelum saya ke kegiatan kakak nih di PMM 3 yang ada di Malang nih, kesibukannya akhir-akhir ini apa nih? Oh, jadi untuk kesibukannya akhir-akhir ini sibuk untuk mengumpulkan laporan ke Universitas Sari Mutiara. Jadi di situ nanti kami disuruh untuk mengumpulkan laporan modul Nusantara, mengumpulkan nilai. Jadi nanti nilai kami yang dari Universitas Muhammadiyah Malang dikonvers ke Universitas Sari Mutiara. Oke, itu dalam bentuk apa sih laporan? Oh, dalam bentuk Word. Jadi dikumpulkan nanti di Google Form. Oke. Nah, mungkin ya kebanyakan kan dari podcast sebelumnya seperti saya yang saya tanya itu alasannya kemarin ikut PMM 3 itu apa sih? Alasan saya mengikuti PMM 3 itu karena saya ingin mengeksplorasi keanekaragaman budaya, dan saya juga ingin merasakan nuansa akademis yang berbeda gitu. Jadi saya yakin bahwa dengan saya melibatkan diri dalam nuansa akademis yang berbeda akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan diri saya, baik secara akademis maupun kepribadian. Emang kalau kita memang pengen nuansa yang berbeda, emang kalau di kampus sendiri itu nggak bisa? Oh, bisa, tapi kan nuansa akademis setiap kampus itu berbeda-beda gitu. Oke. Nah, boleh nggak sih kakak ceritakan proses dan bagaimana sih pada saat pengurusan berkas yang mungkin memang teman-teman ini mungkin setiap kampus pasti berbeda-beda nih prosesnya. Kalau kakak sendiri itu gimana sih prosesnya pendaftaran? Proses pendaftaran? Iya. Oh, jadi sebenarnya proses pendaftarannya ini lumayan panjang ya. Jadi saya jelaskan secara singkatnya aja. Nanti teman-teman bisa lihat di laman PMM-nya. Jadi untuk pertama itu kita harus memastikan dulu bahwa universitas kita ini di bawah naungan Kemendikbudristek dan terakreditasi BAN PT sesuai dengan perundang-undangan. Setelah itu nanti kita disuruh untuk bikin akun MBKM. Nah, setelah membuat akun MBKM kita mengisi data-data profil. Nah, setelah itu ada 5 data lagi yang harus kita isi. Yang pertama itu data akademik, data kesehatan, lalu data keuangan, data orang tua, lalu yang terakhir itu data legal. Nah, setelah itu semua selesai, kita tinggal memilih perguruan tinggi. Jadi kita diberikan kesempatan untuk memilih 7 perguruan tinggi, tapi pilihan 1, 2, dan 3 itu yang prioritas. Nah, setelah selesai itu kita kunci akun, lalu nanti kita tinggal dijadwalkan untuk tes kebinekaan dan piket. Tes kebinekaan ini terdiri dari 30 soal dalam waktu 30 menit, dan tes piket ini terdiri dari 40 soal dalam waktu 30 menit. Nah, setelah itu semua selesai, kita tinggal menunggu hasil pengumuman. Oke, berarti kalau bilang kita mengisi beberapa berkas dan setelah itu memilih perguruan tinggi dan mengikuti tes nih. Iya, tes. Tes itu kemarin agak sulit nggak sih? Sebenarnya tidak terlalu sulit, cuma kan karena gugup. Jadi ada sedikit kesulitan yang harusnya soalnya itu udah ada di kepala jawabannya, jadi ngeblank gitu di situ. Kemarin sistem tesnya itu gimana sih? Sistem tesnya itu dari laptop kita, ya. Jadi nanti kita di situ memang harus real gitu. Jadi direkam. Ya, tidak boleh ada percakapan di situ, tidak boleh ada lihat kiri kanan. Jadi harus lihat ke depan gitu, karena ada direkam. Oke. Mungkin saya agak-agak mau bertanya tentang
kemarin kan kakak milih PT Tujuan itu ada 3 prioritas nih. Iya. Dan kemarin kenapa? Apakah Universitas Muhammadiyah Malang itu di posisi pertama sampai kakak bisa lewat? Atau memang ada beberapa kampus lain juga nih yang kakak pilih? Oh enggak, jadi memang saya dari awal memilih PT itu saya memasukkan Universitas Muhammadiyah Malang sebagai pilihan pertama karena memang itu tujuan saya. Jadi yang lain itu sebenarnya kayak memenuhkan ini aja. Oke. Jadi kenapa saya memilih Universitas Muhammadiyah Malang? Karena dari yang saya ketahui Universitas Muhammadiyah Malang ini baik dalam mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan tinggi. Jadi itu sesuai dengan visi dan misi saya dalam pengembangan diri. Selain itu juga Universitas Muhammadiyah Malang ini menawarkan modul Nusantara ke Gunung Bromo. Jadi itu impian saya. Dari sekian banyaknya impian itu salah satu impian saya. Jadi ya karena mau jalan-jalan sekalian. Iya. Oke, gimana sih perasaan pas ini kan kakak bilang wishlist utama nih pergi ke Gunung Bromo. Gimana sih perasaannya pas lewat di Universitas Muhammadiyah Malang? Oh, yang pertama rasanya pasti terharu ya, bangga sama pencapaian diri sendiri karena saya percaya dengan kata pepatah tidak akan ada usaha yang mengkhianati hasil gitu. Jadi tentunya bangga sama diri sendiri. Oke. Itu kan udah serangkaian kakak udah lewatin nih dari awal proses mendaftar, tes, milih PT terus dinyatakan lulus. Ada nggak sih kemarin misalnya koordinasi sama orang tua? Oh, ada. Waktu sebelum mendaftar kan nelpon orang tua dulu. Jadi kan ngasih tahu. Kebetulan orang tua kan awam gitu, kurang tahu apa sih ini, kenapa bisa bertukar. Itu nanti di sana nggak bahaya. Jadi siapa yang biayain gitu. Jadi di situ saya jelaskan semua bahwa ini gratis mulai dari keberangkatan sampai pulang, ada buat biaya bulanan juga. Jadi di situ orang tua cuma nyaranin. Kebetulan saya sering sakit gitu. Jadi orang tua nyaranin kalau mau daftar itu harus bersama sama teman-teman. Jadi saya dari Universitas Sari Mutiara ada 4 orang di Universitas Muhammadiyah Malang. Berarti ada 4 orang yang sering pakai. Oke. Gimana nih misalnya orang tua tidak setuju, apakah tetap nekat ikut atau gimana? Sepertinya kalau orang tua tidak setuju tidak. Tidak. Karena ridho orang tua dulu. Ya oke, betul. Oke, ini kan udah nyatakan lewat dan kemarin tanggal keberangkatannya kapan sih? Oh, jadi kami itu kloter 8 tanggal keberangkatannya 15 September. Nanti pertengahan bulan. Oke. Gimana sih rasanya? Ini pertama kali. Kalau kan kebanyakan anak-anak peneliti baru pertama kali naik pesawat nih, dan gimana sih rasanya pas menginjakkan kaki yang dimana kemarin cuma di Medan saja, dan pertama menginjakkan kaki di Jawa Timur itu gimana sih? Oh, pertama kali menginjakkan kaki di Malang itu dan bertemu dengan orang-orang seluruh Nusantara kan, itu rasanya pertama deg-degan pastinya, takut tidak bisa menyesuaikan diri di tengah-tengah keanekaragaman budaya, bahasa gitu. Jadi deg-degan, ada ketakutan juga tidak bisa memasukkan diri. Tapi pada akhirnya ternyata saya nyaman di sana dan saya seperti menemukan keluarga baru di tengah-tengah keanekaragaman tersebut. Gimana sih cara kakak supaya bisa komunikasi dengan mereka dan kakak bilang tadi nyaman nih dengan mereka? Ada nggak sih tips yang bisa kakak sampaikan ke teman-teman yang lagi nonton nih supaya nanti ini kan teman-teman dari seluruh Nusantara nih bersatu dalam program PMM 3 terusnya di Universitas Muhammadiyah Malang nih. Cara kakak itu gimana sih? Yang pertama itu jangan takut. Jangan takut untuk memasukkan diri di tengah-tengah keanekaragaman tersebut karena kita sebenarnya sama, cuma berbeda budaya dan bahasa saja sedikit. Ya, yang kedua itu kita harus pandai-pandai menyesuaikan diri, seperti contohnya itu kayak saya kan di Medan itu bahasanya agak lebih keras gitu kan, sementara mereka itu ada yang lembut. Jadi kita menyesuaikan diri dulu, ikut dulu seperti apa mereka, baru nanti di tengah-tengah udah mulai baru kita kasih tahu seperti apa jati diri kita, jadi mereka pun bisa menyesuaikan gitu. Oke. Pasti intinya ya komunikasi dan harus memang bisa bergaul dengan mereka dengan sesuai ya budaya masing-masing. Oke. Kemarin pas nyampe ada nggak sih penyambutan dari kampus tujuan ke kalian? Oh, ada. Jadi setelah sampai 2 hari 3 hari kemudian kami ada acara penyambutan. Jadi di acara penyambutan itu kami diperkenalkan dengan semua dosen-dosen Nusantara. Kebetulan kami sangat ramai ya, ada 9 kelompok. Jadi setiap kelompok itu terdiri dari 24 orang gitu. Sekitar berapa? Sekitar 240-an orang gitu. Jadi lumayan ramai. Jadi kami di situ diperkenalkan dengan semua dosen Nusantara, dengan rektor dan pengurus-pengurus PMM lainnya. Oke.
Berarti kalian disatukan dalam suatu acara di kampus itu untuk mengenal kampus itu sendiri dan teman-teman yang lain. Itu kan setelah selesai penyambutan, apakah pada kakak langsung ngurus nih? Atau mungkin kan ada yang kayak misalnya ngurus KRS, terus ngurus perkuliahan, dan apakah langsung kuliah kira-kira? Oh, kalau perkuliahannya kan KRS-nya sudah diambil sebelum berangkat gitu, sudah. Jadi untuk yang pertama, acara pertama itu kan penyambutan. Jadi minggu depannya itu kami langsung modul Nusantara Sabtunya, tapi masih di kampus. Jadi masih acara sharing session, didatangkan pemateri, jadi seperti seminar gitu. Seminar. Itu kemarin sebenarnya apa sih? Itu tentang eksplorasi kebudayaan. Berarti itu yang 200 orang lebih tadi di satu itu atau memang per Iya, kelompok? masih disatukan. Masih Masih disatukan. Berarti untuk selanjutnya masih disatukan atau memang per kelompok? Oh, jadi untuk masih berangkatnya sama, tapi seperti dikelompokkan, seperti gini. Kami kan modul Nusantara. Jadi kami berangkatnya sama nih, kalau modul Nusantaranya keluar kan naik bus. Jadi cuma busnya aja yang berbeda-beda gitu. Jadi tempat tujuannya sama. Misalnya kan 9 kelompok udah 9 kelompok aja misalnya gitu. Oke. Boleh nggak sih kakak ceritakan sistem perkuliahan di sana? Oh, sistem perkuliahan di sana sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Universitas Sari Mutiara Indonesia. Cuma ada sedikit perbedaan untuk UTS dan UAS. Jadi untuk UTS dan UAS di Universitas Muhammadiyah Malang itu hampir semua mata kuliah itu mayoritasnya itu esai. Jadi kami jarang pilihan berganda. Jadi esai hanya terdiri dari 5 sampai 10 soal. Sementara kan di Universitas Sari Mutiara lebih ke pilihan ganda. Itu saja sih perbedaannya. Tapi kadang juga campur. Tapi kadang juga campur. Oke. Gimana sih cara kakak? Ini kan bertemu dengan lulusan baru nih di Muhammadiyah Malang dan bertemu dengan real mahasiswa di situ gitu. Nah itu kan kemarin kakak sendiri nih sana. Atau memang tadi yang 4 orang itu memang sama-sama informasi? Iya, sama. Sama-sama informasi. Oke. Bisa nggak sih kakak ceritakan pada saat modul Nusantara nih, itu ngapain aja sih? Oh, jadi kalau untuk modul Nusantara itu banyak sekali kegiatannya ya. Jadi ada yang sharing session, itu kayak mendatangkan materi. Baru kami juga mengunjungi museum-museum yang ada di Jawa Timur. Jadi dengan mengunjungi museum tersebut, kami lebih tahu nih apa sih keunikan dari Jawa Timur, apa saja keragaman budayanya, apa ciri khasnya. Selain itu juga kami mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Jawa Timur, seperti sungai. Baru yang terakhir itu Gunung Bromo. Ada juga kami kunjungi tempat wisata yang sangat cantik di Jawa Timur itu namanya Jatim Park. Jadi di situ ada wahana-wahana. Kalau di Medan itu kayak Mickey Holiday gitu. Siap. Mungkin dari beberapa yang orang kakak ikut nih kegiatan, misalnya nggak sih tempat yang misalnya yang seperti kakak bilang tadi adalah Gunung Bromo nih, tempat wisata yang memang pilihan utama kakak ini untuk nanti ada nggak sih selain itu tempat misalnya kan yang memang membuat kakak bahwa wah ini bagus ya, sejarahnya bagus gitu? Oh, ada. Jadi ada kemarin tuh kami modul Nusantara namanya Sungai Bedengan. Jadi itu di sana suasananya sangat dingin, sejuk. Jadi setelah Gunung Bromo itu tempat wisata yang sangat bagus yang kami kunjungi. Itu orang kakak pas ngikut MAUS memang tujuannya itu cuma jalan-jalan doang atau memang ya kalau dibilang ya mengenal sejarah ini terus kapan sih ini dibuka gitu ada nggak sih? Oh, ada. Jadi setiap kami mengunjungi tempat wisata itu dijelasin. Seperti kami mengunjungi Gunung Bromo. Jadi kenapa sih dinamakan Bromo, kemarin dijelasin. Baru Bromo ini adanya dari Hindu Buddha gitu-gitu. Jadi di sana ada candi-candi. Jadi dijelaskan. Jadi kami bukan hanya berwisata tetapi juga mengenal asal usul dari tempat wisata tersebut. Ada nggak sih kayak misalnya perbedaan, mungkin di sana memang ada sih perbedaan budaya dan budaya, cuaca, dan mungkin dari makanan juga berbeda. Nah, cara kakak untuk ya menyesuaikan diri di sana itu gimana sih? Oh, jadi sebenarnya agak kesulitan awal di sana. Jadi saya agak kesulitan menyesuaikan cuaca. Jadi kan Kota Malang itu kan terletak di ketinggian. Jadi cuacanya sejuk, dingin, sangat berbanding terbalik dengan Kota Medan yang panas. Jadi 2 minggu pertama di Kota Malang itu saya sakit, demam, belum bisa menyesuaikan diri. Jadi minggu ketiga barulah tubuh saya bisa menyesuaikan diri di sana. Oke. Seru nggak sih ikut PMM 3 itu? Oh, seru banget. Kalau ada PMM boleh ikut lagi, saya mau ikut lagi.
Berarti kalau dibilang yang 4 bulan itu nggak cukup nih sama orang kakak? Nggak cukup. Oke. Kan nggak sih suka duka ikut MM3? Oh, sukanya sangat banyak tentunya ya. Seperti kita bisa mengenal orang-orang dari seluruh Nusantara. Sukanya itu banyak lah, bisa naik pesawat gratis, dapat BBH, baru bisa ke Gunung Bromo gratis, banyak sekali sukanya. Dukanya itu hanya satu ya, di saat kita pulang. Jadi kita nggak tahu lagi kapan bisa jumpa dengan teman-teman dari seluruh Nusantara. Jadi ya seperti slogannya ya, bertukar sementara, bermakna selamanya. Oke. Nah ini kan mungkin udah serangkaian kegiatan sudah kakak ikutin nih dari perkuliahan di sana. Mungkin yang memang tujuannya ya perkuliahan kan. Iya, perkuliahan. Dan yang keduanya itu karena kita mengikuti melulu Nusantara nih di luar di Jawa Timur. Ada nggak sih ngikut kegiatan di luar itu, misalnya event atau festival budaya kayak, atau di mana di sana? Oh ada, jadi di sana kami diberikan kesempatan untuk melihat PMM lain gitu. Jadi di sana kayak kemarin tuh ada festival budaya Universitas Brawijaya. Kami boleh ke sana, diundang ke sana. Gitu. Berarti kalian tujuannya kemarin sana tuh ngapain sih? Festival budaya. Festival budaya. Iya. Oke. Mungkin terakhir nih pesan-pesan nih ke teman-teman yang sedang menonton khususnya di Universitas Muhammadiyah Malang nih yang lagi nonton. Untuk teman-teman program pertukaran mahasiswa Merdeka Batch 3 Universitas Muhammadiyah Malang, terima kasih sudah menjadikan saya keluarga di sana. Terima kasih sudah memberikan saya kehangatan. Terima kasih sudah mau menjadi teman baik dengan saya. Untuk pesannya, jangan lupain, tetap berkabar, fokus. Jadi saya tunggu di pertemuan baik berikutnya. Oke. Mungkin satu kata nih untuk nanti. Inspiratif. Oke. Terima kasih sekali Kak Tika sudah datang ke podcast kita, ke podcast Universitas Indonesia yang telah membagi pengalamannya kemarin pas di sana itu ngapain aja, dan ya mungkin banyak suka duka, tapi dukanya itu paling terakhir nih itu karena berpisahnya sama teman-teman yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, sebelum bicara, teman-teman sudah mendengar beberapa cerita ini sama Kak Tika. Mungkin semoga terinspirasi ke teman-teman yang mungkin akan mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka di batch kelima nih nantinya. Karena kan pertukaran mahasiswa Merdeka yang batch keempat sudah berjalan, dan semoga teman-teman nantinya bisa lulus juga dan ya mendapat banyak pengalaman di kampus tujuan nantinya. Baik, mungkin Sobat Mutiara, sampai sini aja podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast Indonesia Podcast Cerdas Karakter. Sampai jumpa.